ごめんなさい。素敵な髪だなと思って。うわ、やっば。竜のバカ玉はどこだ。だから。私はお前に言われた通り誰も殺さなかったのだぞ。Halo, ketemu lagi nih sama aku Icha. Di video kali ini aku akan melanjutkan alur film series My Undead Yokai Girlfriend, episode keempat. Sebelum ke alur ceritanya, aku nggak bosen untuk ingetin kalian kalau konten ini mengandung full spoiler. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng buat memantau episode berikutnya. Yuk nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bahas episode keempat. Terungkap bahwa Tenkai selama ini bekerja sebagai utusan Renjo. Momen ini juga memperlihatkan bahwa Renjo memiliki kekuatan sihir untuk mengendalikan tubuh Tenkai. Di akhir pertemuan, Tenkai berjanji kepada Renjo untuk segera menyingkirkan Izzy atas perintah Tenkai. Koki yang kini menjadi mayat hidup bawahan Tenkai memulai aksinya untuk memancing kedatangan Izzy. Sementara itu, Izzy memberitahu Hachi bahwa ada alat bernama Magatama yang berfungsi untuk mengidentifikasi penjaga segel yokai dan keturunan mereka. Sebagai pengingat aja ya guys, setelah berhasil mendapatkan kepala Hayato, Izzy kini harus mendapatkan 4 kepala manusia, lagi dari garis keturunan klan penjaga, agar ia bisa melakukan ritual pembebasan yokai. Nah, demi mempermudah proses pemburuan penjaga, segel Izzy kini berusaha mencari Magatama. Begitu melihat gambar Magatama, Hachi langsung memberitahu Izzy bahwa alat ini ada di ruang pameran kampusnya. Annai shiro. ねえ、その勾玉を見つけ出して何するつもり？ Singkat cerita, Izzy akhirnya pergi sendirian menemui dosen Hachi yang bernama Sawada. Untuk mencari informasi soal Magatama di sini, Sawada memastikan bahwa Magatama sudah dipindahkan entah kemana dan identitas pemiliknya juga tidak diketahui. Izzy pun lalu hendak membunuh Sawada karena ia tidak berguna, namun karena teringat permohonan Hachi untuk tidak membunuh manusia, Izzy akhirnya hanya menyerang psikologis Sawada agar ia takut dengan bangsa yokai. Di waktu bersamaan, Hachi mendapatkan pencerahan dari seorang penjaga kuil dekat air terjun magis yang sebelumnya menyembuhkan luka Izzy berkat nasihat penjaga kuil yang bernama Ninomiya ini. Hachi menyadari bahwa ikatannya dengan Izzy bisa diubah menjadi hal yang positif jika mereka saling berempati. Selanjutnya, Hachi akhirnya bersedia membantu Izzy mencari Magatama karena Izzy mengabulkan permohonan Hachi untuk tidak membunuh manusia karena pemilik Magatama berstatus anonim. Hachi akhirnya memiliki ide untuk meminta bantuan temannya yang seorang peretas untuk mengungkap identitas pemilik Magatama. Bersama Izzy, Hachi akhirnya menemui tim e-sport kampusnya yang diketuai oleh Masato. Dari sini terungkap bahwa Hachi ingin meminta bantuan rekan setimnya yang juga ahli peretasan bernama Hikari untuk mengungkap identitas pemilik Magatama. Namun sebelum bisa meminta bantuan Hikari, Hachi harus menyelesaikan latihan terlebih dahulu bersama timnya. Lantas di tengah proses latihan server tim, Hachi tiba-tiba diretas oleh orang yang tidak dikenal, sehingga mereka pun harus menghentikan latihan tersebut dengan kemampuannya sebagai peretas. Hikari akhirnya pergi melacak lokasi pelaku dengan ditemani oleh Hachi, Izzy, dan Yonagi. Singkat cerita, pelacakan Hikari ini mengarah ke perpustakaan kampus. Di sana Izzy sempat bertemu dengan staf kampus bernama Arisa, yang sebelumnya menginformasikan kepada Hachi soal ritual pengusiran setan. Di luar dugaan Arisa, diam-diam memiliki gelang sihir yang beraksi terhadap kehadiran yokai. Karena hal itu, Arisa kini mengetahui bahwa Izzy adalah seorang yokai. Selanjutnya, pelacakan Hikari mengarah ke terowongan bawah tanah kampus. Tak lama setelah tiba di tempat ini, Izzy pun meminta Hikari dan Yonagi untuk melarikan diri.
karena ia merasakan kekuatan jahat yang sangat besar. Sedangkan Hachi memilih untuk tetap bersama Izzy meski hal itu sangat berbahaya. Karena nyawa Hachi dan Izzy kini saling terhubung. Beberapa menit kemudian, Koki akhirnya muncul dan menyatakan bahwa ia sengaja meretas server tim e-sport milik Hachi untuk memancing kehadiran Izzy. Di sisi lain, Hachi terkejut melihat kondisi Koki yang kini berubah menjadi mayat hidup setelah sekian lama menghilang di kampus. Karena Koki tak bisa disembuhkan, Izzy akhirnya membunuh Koki agar ia tidak membahayakan dirinya dan juga Hachi. Tak lama berselang giliran Tengkai yang muncul sambil menyatakan bahwa ia adalah orang yang mengendalikan Koki. Tanpa basa-basi, Tengkai langsung menjalankan misi utamanya untuk menyingkirkan Izzy, mengetahui bahwa nyawa Hachi dan Izzy saling terhubung karena ikatan mereka. Berbeda dari serangan Tengkai tadi, Izzy akhirnya menyimpulkan bahwa 5 klan penjaga segel yokai kini sudah mengetahui ikatan Izzy dan juga Hachi. Izzy juga menyadari bahwa 5 klan penjaga segel akan terus berusaha membunuhnya, sehingga ini artinya Hachi kini juga sedang terancam. Melihat Izzy merasa bersalah atas ikatannya dengan Hachi, Hachi pun akhirnya berusaha menenangkan Izzy agar tidak galau lagi. Hachi juga berjanji akan mencari cara membantu Izzy untuk menemukan Magatama tanpa harus membunuh manusia. Beberapa waktu kemudian, Renjo, pengacara klan Ippongi, menemui atasannya yang ternyata adalah 5 klan penjaga segel yokai. Dalam pertemuan ini terungkap bahwa 5 klan penjaga segel yokai dijuluki sebagai 5 tombak. Kelompok ini pun dipimpin oleh seorang perempuan berkuasa bernama Saori. Di sisi lain, Takeru, ayah Hayato yang sedang sakit-sakitan, ternyata masih aktif menjadi anggota 5 tombak. Karena Takeru tak ingin anaknya memikul beban berat seperti ayahnya, dan mengejutkannya lagi, Ninomiya, penjaga kuil yang sebelumnya menasehati Hachi, ternyata juga merupakan anggota 5 tombak. Meski kehadiran Izzy bisa menjadi masalah besar, 5 tombak kini tetap melaksanakan misi utama mereka yang sudah berjalan sejak zaman dahulu kala. Misi utama 5 tombak ini ialah mengubah kekuatan sihir yokai menjadi alat penghasil uang yang menguntungkan. Dan series My Undead Yokai Girlfriend mulai dari episode 4 akhirnya selesai. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita 4 episode terakhirnya, jangan lupa untuk terus pantau channel 69 Alur Film biar tidak kelewatan. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!